Halo pemirsa, apa kabar kalian semua? Semoga kalian berbahagia dan sehat selalu ketika kalian menonton video ini. Video ini berisi tentang dokumentasi pembuatan pakan fermentasi di Tejo Jaya Farm. Selain video dokumentasi, saya akan sedikit sharing-sharing tentang manajemen pakan dan pakan fermentasi yang ada di Tejo Jaya Farm. Untuk pembuatan pakan fermentasi, cairan atau bahan yang kita gunakan ada beberapa bahan, yaitu E4 peternakan, molase atau tetes, dan tambahan air. Selain bahan-bahan ini, tentunya ada bahan utama kita, yaitu pakan hijauan yang sudah difermentasi dan juga dicoper. Bisa dicoper dan juga bisa dicacah secara manual, tetapi kalau dicacah secara manual tentunya akan kewalahan, dan kita pasti membutuhkan chopper untuk pembuatan pakan fermentasi. Untuk penyimpanan, kita menggunakan drum atau tong besar yang berisikan 150 liter, mungkin kalau enggak 200 ya 150 liter. Langkah pertama yang perlu dilakukan, kita chopper terlebih dahulu hijauan yang sudah dilayukan. Ini untuk ukuran yang biasa kita gunakan. Untuk 2 buah drum, 2 buah tong, itu kita isi dengan 3 bongkok atau juga 3 ikat pakan hijauan ukuran sedang. Itu cukup untuk mengisi 2 tong. Jadi takarannya atau ukuran hijauan kita menggunakan 3 ikat atau 3 bongkok untuk 2 buah drum. Untuk ukuran bahan campuran atau bahan cairan molase, E4 dan air, kita menggunakan, ini ukuran untuk 1 drum, kita menggunakan total 1,5 liter cairan. Nah, untuk komposisinya, dalam 1,5 liter itu, 1/2 liter kita isi dengan molase atau tetes, dan kita tambahkan 4 tutup botol E4 peternakan, dan sisanya kita penuhi dengan air dan kita campurkan secara merata. Nah, jadi untuk ukuran 1 drum itu kita kasih campuran cairan seperti ini sebanyak 1,5 liter dengan komposisi 1/2 liter molase ditambah 4 tutup botol E4 peternakan, dan sisanya kita tambahkan air. Bisa digunakan untuk 1 drum. Dan untuk cara
mencampurkan cairan ini dengan hijauan, kita campurkan sedikit demi sedikit ketika kita akan memasukkan hijauan ke dalam tong atau ke dalam drum. Jadi tidak kita campurkan di luar. Untuk orang-orang biasanya dicampurkan di luar, tetapi untuk versi kita campurkan di dalam drum sedikit demi sedikit, karena menurut kami cara itu cara yang efisien dan cairan tersebut tidak terbuang ke lantai. Ini kita tata dulu untuk drumnya, kita bersihkan dari bekas-bekas pakan fermentasi sebelumnya. Setelah dibersihkan, bisa dikasih cairan tadi atau tetes terlebih dahulu ke dinding-dinding drumnya. Kita sebut aja tetes untuk cairan tersebut biar gampang. Kenapa kita memilih drum untuk tempat penyimpanan? Menurut kami, untuk penyimpanan pakan di drum ini menekan resiko daripada penyimpanan pakan fermentasi di plastik, karena di drum ini selain aman juga bisa dipadatkan dan juga tentunya meminimalisir kebocoran. Dan untuk pakan yang disimpan di plastik itu sangat rawan akan kebocoran, dan tentunya untuk tingkat kepadatan tidak sepadat ketika pakan disimpan di dalam drum. Memang untuk kepadatan dalam pakan fermentasi itu tidak diwajibkan, tetapi menurut kami kita selalu memadatkan pakan untuk menekan resiko ketika nanti ada kebocoran. Ditutup drum itu memang sudah ada klaimnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kebocoran. Nah, kenapa di sini kita padatkan? Ketika ada kebocoran itu jamur yang nanti akan timbul akibat bocor itu tidak menyebar ke seluruh pakan, jadi hanya tersebar di atas sekitar tutup saja, tidak bisa menyebar ke sampai bawah. Karena padat, maka jamur tidak bisa tumbuh. Dan untuk pengalaman sebelumnya, selain jamur, ternyata ketika ada kebocoran ternyata juga tumbuh larva, dan itu cukup menjijikkan ya, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi itu termasuk sebuah kegagalan dalam pembuatan fermentasi karena adanya kebocoran. Oleh karena itu kita memutuskan untuk setiap pembuatan pakan kita padatkan. Untuk kali ini saya padatkan dengan cara diinjak-injak dan ditekan-tekan dengan berat badan sejumlah 70 kilo ini. Pasti pakan akan padat dengan sempurna. Ini dengan cara diinjak-injak sudah cukup padat, sudah cukup keras banget ketika pakan sudah jadi.
Ini saya sedang membuat pakan fermentasi dengan ayah saya. Kali ini kita hanya membuat pakan berdua. Untuk pembuatan pakan sendiri pun sebenarnya juga bisa, karena cukup simpel menurut saya caranya. Tetapi 2 orang juga lebih cepat, karena yang satu fokus memasukkan hijauan, yang satu fokus mencampurkan bahan cairan. Dan kalau untuk drim yang sudah tinggi ini, 1 orang fokus menginjak-injak atau memadatkan, dan 1 orang lagi itu memasukkan pakan atau memasukkan hijauan dan juga mencampurkan cairannya. Mungkin untuk di beberapa peternakan, pakan fermentasi itu dibuat dari bahan hijauan yang kambing kurang suka, lalu difermentasi. Tetapi untuk kami ini kebetulan hijauan yang kami gunakan adalah hijauan yang ketika dikasihkan langsung tanpa fermentasi itu kambing juga mau. Mungkin bagi beberapa orang, bagi beberapa peternak terlihat rugi fermentasi kami, karena hijauan itu bisa langsung dikasihkan, kambing pun mau tanpa difermentasi, tetapi kita memilih difermentasi. Di sini saya luruskan, untuk pakan fermentasi di Tejo Jaya Farm ini memang tidak digunakan sebagai pakan utama, tetapi digunakan untuk keadaan darurat. Ketika kita tidak bisa mencari pakan hijauan, maka kita gunakan pakan fermentasi ini. Oleh karena itu, kenapa kita memilih pakan hijauan yang kambing mau digunakan untuk fermentasi ini. Juga kebetulan untuk pakan hijauan di sini juga melimpah. Oleh karena itu, mengapa kita gunakan hijauan yang kambing suka. Dan juga karena takut ketika kita menggunakan pakan yang kambing kurang suka, kita buat fermentasi, takut nanti kambingnya juga tidak mau, karena pakan itu juga perlu melatih untuk kambingnya. Nah, karena fermentasi ini kita gunakan untuk keadaan darurat, kita masih ragu untuk membuat pakan fermentasi dari bahan hijauan yang kambing kurang suka. Ini terlihat drim sudah mulai penuh, sudah mulai padat. Ini 3 bongkok tadi lebih sedikit sisanya, itu sudah padat sekali untuk 2 drim.
ini sudah penuh dan juga padat, kita tutup dan kita tambahi plastik untuk setiap tutupnya. Karena di periode sebelumnya, pakan fermentasi sebelumnya, kita tidak menggunakan plastik, sebagian saja yang menggunakan plastik, dan itu untuk yang tidak menggunakan plastik ada sedikit kebocoran. Oleh karena itu, dalam periode kali ini kita kasih plastik semuanya untuk setiap dream. Sari ke dalam. Yes. Sekian video dokumentasi pembuatan pakan fermentasi di Tejo Jaya Farm, dan juga sedikit sharing ngalor ngidul. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video dokumentasi selanjutnya. Terima kasih.